Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season ketiga, kemunculan 7 ahli spiritual bagian akhir. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja, inilah ceritanya. Suara berdengung dan tanah sesekali berdenyut. Seperti itulah ciri khas di alam jin. Meskipun di setiap tempat di alam jin itu berbeda secara keseluruhan, tetapi memiliki kesamaan, yaitu memiliki nadi semesta. Nadi semesta adalah eksistensi yang menyerupai kehidupan, tidak terlihat, namun itu ada. Tidak hanya di alam jin, dunia manusia juga memiliki eksistensi tersebut yang juga tidak bisa diketahui, namun memang itu ada. Konon seseorang yang memiliki ikatan dengan nadi semesta atau mereka yang telah diakui oleh nadi semesta akan menjadi master semesta. Master semesta bisa didapatkan oleh manusia, jin, hewan, tumbuhan, bahkan iblis. Mereka yang menjadi master semesta mampu memanfaatkan kekuatan dunia untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan tujuan untuk menjaga agar dunia tersebut tidak dirusak oleh keberadaan asing. Contohnya adalah para iblis yang akan menguasai semesta dan mencemari dunia dengan energi iblis sebagai tempat atau teritori untuk bangsa iblis. Dunia yang telah terkontaminasi dengan energi iblis akan membuat nadi semesta itu sendiri mati dan menjadi dunia yang kelam, busuk, dan dipenuhi oleh kegelapan. Nadi semesta biasanya akan mencari seseorang yang memiliki potensi dengan jiwa keadilan yang tinggi, menjadikannya sebagai seorang master dunia untuk melindungi semesta tersebut dari pengaruh bangsa iblis. Tidak pernah ada yang tahu dan tidak pernah diketahui ada sosok yang menjadi seorang master dunia. Master dunia pernah muncul jutaan tahun yang lalu saat invasi iblis besar-besaran terjadi yang hampir menguasai seluruh alam semesta. Dan di situasi dan kondisi saat ini, para iblis sudah memulai invasi mereka dengan gelombang yang sangat besar. Hanya menunggu waktu saja, nadi semesta akan mencari seseorang yang bisa memenuhi harapan dunia. Sementara itu di lokasi Bloody berada. Bloody telah tiba di wilayah spasial di kawasan perbatasan kura-kura yang sudah dikuasai oleh bangsa iblis. Tidak seperti sebelumnya, wilayah spasial sudah rusak karena terkontaminasi oleh energi iblis. Tak lama kemudian, Bloody tiba di gerbang perbatasan kota kura-kura. Di sekitar wilayah perbatasan ada puluhan para iblis dan seorang jenderal iblis yang tidak layak untuk disebutkan namanya. Tuan Bloody, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya seorang jenderal iblis. Apakah aku harus menjawab pertanyaanmu itu? Tidak Tuan. Mungkin saya bisa berikan informasi jika ada sesuatu yang Anda ingin ketahui, Tuan Bloody. Minggirlah, jangan halangi jalanku. Aku mau memasukinya. Tapi Tuan, aku diperintahkan untuk menjaga gerbang perbatasan ini. Tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya, Tuan Bloody. Lalu, apakah kedua jiwa yang Anda bawa itu jiwa manusia? Bukankah Tuan Sixhen yang membawanya sebelumnya? Jangan menghalangi jalanku, atau mati. Baiklah Tuan, silahkan. Jenderal iblis tersebut menghindari dari hadapan Bloody. Bagaimana bisa kedua jiwa manusia itu ada pada Bloody? Dan mau dibawa kemana? Apa mungkin Bloody merebutnya dari Sixhen? Itu mustahil. Bloody tidak mungkin bisa melawan Sixhen. Kemungkinan Sixhen menyerahkannya dan memiliki tujuan yang tidak aku ketahui. Lebih baik aku tidak menghalanginya. Batin jenderal iblis tersebut.
Bloody memasuki gerbang perbatasan tanpa hambatan. Lagi pula, seorang jenderal iblis biasa tidak akan bisa menghentikan Bloody. Di perbatasan kota harimau, perang masih berlangsung di sisi Desta dan lainnya. Suyoto masih tidak bisa bergerak karena dihadang oleh 6 jenderal iblis. Salah satunya adalah jenderal iblis sejati. Desta, Bah Basil, Janoko, dan Wukong bekerja sama untuk melawan 3 jenderal iblis, yang salah satunya adalah jenderal iblis sejati. Sedangkan Panglima Harimau Liangba menahan seorang jenderal iblis. Sebelumnya mereka bertarung secara terpisah, tapi hal itu tidak menguntungkan di pihak Desta, karena para iblis ikut campur yang diam-diam mengambil kesempatan menyerang saat Desta lengah. Di perbatasan kota harimau, di pihak iblis juga lebih unggul. Pasukan Panglima Harimau Liangba hanya berjumlah 1000 prajurit, ditambah 500 prajurit dari kota Kekaisaran dan sekitar 700 pendekar dari kota harimau. Sedangkan di pihak iblis, ada 10 jenderal iblis, diantaranya ada 2 jenderal iblis sejati. Masing-masing jenderal iblis memimpin 1000 pasukan iblis, dan total keseluruhan pasukan iblis ada 10.000 iblis. Perbedaan yang cukup jauh pastinya, tapi perbatasan harimau masih bisa bertahan sampai saat itu. Hanya bisa bertahan tanpa bisa melakukan serangan balik. Mau sebanyak apapun Desta dan lainnya membantai para prajurit iblis, jumlah mereka seakan tidak pernah berkurang. Pada akhirnya, rombongan Desta dan Liangba akan kelelahan dan berakhir buruk. Nak, jangan bertindak sendiri. Jangan buang-buang energi spiritualmu hanya untuk prajurit iblis. Fokus untuk bertahan saja. Pinta Bah Basil sambil menyerang musuh. Aku tahu, Mbah, tapi bertahan lebih menyulitkan aku. Aku jadi tidak bisa sepenuhnya mengerahkan api komara geni dengan bebas karena kalian ada di sisiku. Balas Desta dengan hati-hati mengeluarkan api komara. Tuan tidak perlu memaksakan diri. Pertempuran masih panjang. Kita tidak tahu akan bertahan berapa lama lagi. Sahut Janoko sambil melintir musuh yang mendekat. Sial, tidak ada habisnya para iblis ini, keparat. Wukong menggerutu seorang diri. Ya, benar. Meskipun perbatasan kota harimau terlihat stabil, hanya menunggu waktu saja pihak Desta benar-benar kewalahan. Pimpinan tertinggi para iblis tidak seperti Six Hand yang bertindak hati-hati. Dari awal para iblis di perbatasan kota harimau telah mengerahkan seluruh pasukannya. Jika bukan karena struktur wilayah spasial di perbatasan kota harimau yang memiliki banyak bebatuan yang membatasi pergerakan iblis, mungkin perbatasan kota harimau tidak akan bisa bertahan lama. Karena ada batasan tersebut, para iblis tidak bisa serentak melakukan serangan langsung. Bah, pikirkan sesuatu. Kita tidak akan bisa terus-terusan seperti ini. Sabarlah, nak. Untuk bertahan lebih lama lagi, mereka akan segera tiba sebentar lagi. Siapa yang kau maksud itu, Mbah? Pasukanmu yang berada di kerajaan Daha. Bukankah mereka harus mempertahankan kerajaan Daha dari pasukan merah? Atau mungkin... Desta mulai menembak. Ya, Adiwangsa akan segera datang. Apa itu benar, Mbah? Benarkah Raja Adiwangsa akan datang? Mungkin situasinya akan berubah jika Raja Adiwangsa benar-benar akan datang membantu. Jika kedua singa buas itu bersatu, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Jauh dari alam Dao, tempatnya berada di kawasan alam Nusantara yang luas, terdapat dunia kecil yang disebut sebagai alam Samarantu. Di tempat tersebut telah berkumpul para jagoan kuat yang telah dipilih oleh sang raja untuk menemaninya pergi berperang. Tuan Astra Jingga, aku telah memutuskan untuk pergi ke tanah kematian. Kami akan bertarung di garis depan daripada menunggu para iblis itu mencapai Nusantara. Lebih baik kita mencegahnya dari sumbernya, ucap Adiwangsa.
Oh alah, Ger, Ger. Ya sudah, pergilah. Lagi pula aku tidak berhak untuk mencegahmu toh. Kau seorang raja di alam ini. Segala keputusanmu pasti juga untuk kebaikan alam ini di masa depan. Aku tidak bisa membantu banyak. Aku bisa mengirim kalian ke tanah kematian lebih cepat. Beri aku waktu untuk mempersiapkan, dan juga siapkan rombongan yang akan mengikutimu, Ger. Tutur Mbah Bagong. Terima kasih Tuan Astra Jingga, balas Adiwangsa kemudian undur diri. Seperti biasanya, Mbah Bagong selalu menatap langit sambil kedua tangannya berada di belakang. Dia selalu tersenyum dan memancarkan kewibawaannya. Tapi hari itu Mbah Bagong terlihat murung. Apa yang membuat Tuan Bijak murung? Benar, tidak seperti beliau biasanya. Anda bisa berbagi masalah dengan kami, Tuan Bijak. Jangan Anda pendam sendiri, ucap beberapa orang yang ada di sekitar Mbah Bagong. Apa yang aku pikirkan bukanlah sesuatu yang bisa kalian terima. Aku telah melihat banyak berbagai macam siklus kehidupan. Semuanya bisa diprediksi dan memiliki keseimbangan yang merata. Tapi tidak untuk di kehidupan ini. Pandanganku selalu gelap saat menerawang masa depan. Yang mungkin itu menandakan lenyapnya keberadaan di jagat raya ini. Kiamat sudah dekat, Ger. Tutur Mbah Bagong yang membuat mereka yang mendengarnya gemetaran. Tidak ada yang tahu hari kehancuran itu tiba. Apa yang diucapkan oleh Mbah Bagong hanyalah gagasan yang memiliki dasar ketidakpastian. Hanya untuk pengingat bahwa hari kehancuran itu memang akan tiba suatu hari nanti. Raja Adiwangsa telah mempersiapkan siapa saja yang akan mengikutinya ke tanah kematian. Mereka adalah Raja Batara beserta pengikutnya 1.500 prajurit, dan juga Raja Gentala bersama seluruh pengikutnya berkisar 1.000 pasukan naga, ditambah pasukan pribadi Adiwangsa yang berjumlah 2.000 prajurit. Kita akan berangkat sekarang. Bukannya aku tidak mau membawa kalian semua, tapi alam Samarantu harus ada yang menjaganya. Aku titipkan kepada kalian, ucap Raja Adiwangsa. Kembalilah dengan selamat yang mulia. Ya, percayakan alam ini pada kami. Kami bantu doa Raja Adiwangsa, ucap beberapa prajurit dari Samarantu. Berhati-hatilah, semoga Anda beruntung yang mulia, kata Raja Andaru. Terima kasih. Aku serahkan kepimpinan alam ini kepadamu selama aku pergi, balas Adiwangsa. Mandat yang Anda berikan akan saya kerjakan dengan baik, balas Raja Andaru. Bagus. Apa kalian berdua sudah siap? Tanya Adiwangsa kepada Batara dan Gentala. Saya rasa saya sudah siap, Raja Adiwangsa. Wah, aku sudah tidak sabar ingin mencabik-cabik para iblis itu yang berani membuat salah satu panglimaku hampir mati. Aku harus membalas dengan tanganku sendiri. Uta, tunggu kami datang. Emosi Raja Gentala meluap-meluap saat mengetahui Uta dalam kondisi yang sangat kritis. Jika begitu, ayo kita segera berangkat. Sejumlah pasukan besar telah menyertai Raja Adiwangsa untuk pergi berperang di tanah kematian. Alam Samarantu menjadi perwakilan dari tanah Jawa yang akan memberikan bantuan. Tidak hanya itu, di alam Nusantara lainnya, salah satu kerajaan gaib terbesar di Nusantara yang berada di wilayah dunia kecil Wentira, yaitu Kerajaan Wentira, kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara, juga tidak akan tinggal diam. Kematian seorang pangeran Wentira
Pangeran ke-10 Krepa telah membuat Raja Wentira sangat murka. Kurang ajar! Makhluk mana yang berani-beraninya membunuh putraku? Ucap Raja Wentira marah sambil memukul tembok kerajaan hingga hancur. Krepa adalah salah satu anak yang disukai oleh Raja Wentira. Tidak, anakku. Tidak mungkin jika dia mati, kata Nyonya Gulan, ibu Krepa. Tenangkan amarahmu yang mulia, dan juga Nyonya Gulan. Muridku Krepa tidak akan mati. Dia sekarang berada di dunia mara dan sedang hibernasi. Tapi tidak tahu sampai kapan dia akan bangkit kembali. Namun setidaknya Krepa tidak akan benar-benar mati, sahut Maras. Anakku beruntung memiliki guru sepertimu, Maras. Apakah Asoka telah menguasai kemampuanmu sebagai seorang immortal? Tanya Raja Wentira. Tentu saja tidak, yang mulia. Tapi meskipun Krepa tidak memiliki kemampuan sepertiku, dia adalah murid yang luar biasa. Dia mampu meniru kemampuanku. Aku menyebutnya sebagai semi-immortal. Setidaknya Krepa bisa bangkit dari kematian sebanyak 3 kali, meskipun jiwanya hancur sekalipun. Tapi setiap dia mati, aku tidak tahu kapan dia akan bangkit kembali, jelas Maras. Kita adalah salah satu keberadaan yang terkuat di seluruh Nusantara ini. Apa yang akan terjadi dengan anakku tidak bisa diabaikan. Argus! Aku di sini, ayah. Pergilah ke tanah kematian. Torehkan prestasimu dengan membunuh para iblis yang telah mencelakai adikmu Asoka. Maras akan menyertaimu. Baik, ayah. Balas Argus. Asoka adalah nama Krepa yang diberikan oleh Raja Wentira. Argus sebagai seorang putra mahkota kerajaan Wentira sudah menjadi tugasnya untuk menangani permasalahan Raja Wentira. Argus juga cukup dekat dengan Krepa. Meskipun Raja Wentira tidak perintahkan dia pergi, dia pasti akan memohon untuk pergi demi membalaskan dendam adiknya, Krepa. Dulu Krepa adalah seorang pangeran yang dikucilkan. Bahkan ayahnya sendiri, Raja Wentira, menginginkan dia mati karena tidak berguna. Tapi setelah kompetisi perebutan putra mahkota, Krepa menunjukkan kemampuannya dan membuat Raja Wentira terkesan. Semakin banyak orang-orang yang peduli dan mendekatinya. Argus tentu saja tidak hanya bersama Maras. Putri ke-8, Putri Shana, juga memaksa untuk ikut. Pangeran ke-3, Lukas. Putri ke-9, Lunar. Dan pangeran ke-77, Pangeran Asla, juga tidak ketinggalan. Semuanya mengira bahwa sumber munculnya para iblis adalah di tanah kematian. Karena memang di tanah kematian adalah tempat Raja Iblis ke-66 berada. Mbah Bagong telah menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari itu, tetapi beliau tidak mau untuk membicarakan. Fakta bahwa Raja Iblis Mogu adalah Iblis ke-66 hanya segelintir orang yang tahu. Ditambah lagi, sebenarnya Raja Iblis Mogu hanyalah sebuah pion. Mereka hanya tahu bahwa Raja Iblis itu berada di tanah kematian dan tidak tahu menahu tentang Raja Iblis lainnya. Adanya Raja Iblis ke-66, tentunya ada juga Raja Iblis dengan tanda kelahiran yang berbeda. Hanya saja saat ini tidak diketahui keberadaannya. Semoga saja apa yang dikhawatirkan oleh Mbah Bagong tidak pernah terjadi. Cukup Raja Iblis Mogu saja yang muncul. Di medan perang perbatasan kota Harimau, Suyoto sama sekali tidak bisa bertindak apa-apa. 5 jenderal iblis lainnya bukan masalah baginya, tapi ada salah satu jenderal iblis sejati yang memimpin 5 jenderal iblis tersebut yang membuat Suyoto tetap waspada. Hei, ayolah, katakan sesuatu supaya aku tidak bosan. Tenang saja, aku tidak akan ikut campur dalam peperangan ini, kecuali kalian mengancamku, ucap Suyoto. Jangan arogan di depanku, manusia. Tetaplah diam di situ. Jangan kira
aku tidak akan berani menghadapimu. Setidaknya tunggu hingga Raja Iblis Mogu datang. Sebelum itu kami tidak akan menyentuhmu, ucap pimpinan tertinggi pasukan iblis. Iblis sejati ke-750, Balat. Gawat, jika Iblis Mogu kemari, Desta bisa dalam bahaya. Aku harus melakukan sesuatu, batin Suyoto. Tuan Balat, ada balasan dari kota iblis. Yang mulia Raja Mogu tidak bisa datang kemari. Beliau meminta Anda untuk menanganinya secara langsung. Jika memungkinkan, jangan bunuh Master Duyi. Tapi jika terpaksa, lakukan apa yang Tuan mau. Dan ada informasi lainnya, Tuan. Bloody telah berkhianat. Membunuhnya diizinkan jika bertemu dengannya, ucap salah satu utusan iblis. Baiklah, jika Raja Iblis bilang begitu, aku akan urus sendiri manusia ini, balas Balat. Langit perbatasan harimau terbuka. Awan hitam kemerahan menghilang menjadi bening seperti kaca. Sebuah portal besar terbuka di atas langit dan membuat pertempuran berhenti karena menyaksikan fenomena besar tersebut. Wah, apa itu? Itu langit, bodoh. Aku tahu maksudnya apa yang terjadi. Mana aku tahu. Kau tahu apa itu? Langitnya telah berubah. Kau sama bodohnya, ucap para prajurit iblis. Balat juga mengurungkan niatnya untuk menyerang Suyoto. Dia juga tertarik dengan fenomena yang terjadi saat itu. Sudah saatnya tiba. Aku merasakan kehadirannya sudah mendekat, ucap Babasil. Dari langit tersebut muncul ribuan naga besar dan juga ada beberapa prajurit di atasnya. Sosok berbulu putih melompat dari ketinggian dan menimpa para prajurit iblis. Basil, di mana kau? Aku datang. Teriak Raja Adiwangsa. Balat menyadari bahwa para naga tersebut adalah musuh. Dia tidak mungkin menahan Suyoto dengan beberapa jenderal di sisinya. Kalian berlima, kembalilah. Serahkan Duyi padaku, perintah Balat. Baik, Tuan. Para iblis langsung kembali ke posisi awal mereka. Hahaha, sepertinya bantuan kami yang datang. Aku sungguh tidak tahu ada iblis sepertimu. Tapi auramu cukup murni seperti Iblis Mogu. Apakah kau terlahir dari buku kebangkitan iblis? Tapi kau cukup percaya diri ingin menghadapiku sendirian? Tanya Suyoto. Aku telah mendengar namamu di kota iblis. Kau adalah manusia yang mengacau kota iblis beberapa puluh tahun yang lalu dan membunuh 5 jenderal iblis sendirian sebelum Raja Iblis Mogu menghentikanmu. Tapi asal kau tahu, aku sendiri bisa melenyapkan 5 jenderal iblis hanya dengan 1 tangan. Setidaknya aku setara dengan 10 jenderal iblis yang memiliki puncak kekuatannya. Oh, aku takut sekali. Tolong jangan terlalu keras padaku. Dari ucapanmu, kau sepertinya meremehkan aku. Balat tak menahan diri dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Tekanan yang luar biasa kuat. Tapi sayangnya kau masih jauh dengan Iblis Mogu. Apakah kau tahu seberapa besar perjuangan Iblis Mogu untuk mengalahkanku? Pertama kalinya sejak sekian lama Suyoto serius. Energi spiritual yang panas dan besar menekan energi iblis Balat. Balat sampai mundur karena tekanan dari Suyoto. Balat juga bukan seorang jenderal iblis sejati yang akan mundur begitu saja tanpa bertarung. Sesuai yang dirumorkan, kau memang manusia yang kuat.
kau akan menjadi penghalang bagi bangsa iblis jika tidak segera dimusnahkan. Iya. Bala tidak menahan diri. Dia langsung membakar energi iblisnya untuk meningkatkan kemampuannya. Suyoto mengerti lawannya tidaklah mudah, tapi duel tidak mungkin dihentikan. Sekarang, majulah manusia, Tantang Balat. Kau memang sangat kuat, tapi seharusnya kau tidak arogan di hadapanku. Niat ingsun ajiku, Komarapati. Komarapati adalah api hitam. Suyoto bahkan bisa langsung menggunakan ajian Komarageni tingkat tinggi tanpa perlu melakukan proses dari awal, yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh Desta. Desta selalu memulai ajian andalannya dari yang paling rendah dan bertahap untuk menaikkannya yang lebih tinggi. Suyoto memang beda. Jelas Suyoto lebih kuat dari Desta. Di awal pertempuran saja Suyoto langsung mengeluarkan Komarapati yang sepertinya itu hanyalah ajian biasa baginya. Lalu seberapa ngerinya jika Suyoto mengerahkan ajian terkuatnya? Pertarungan sengit antara Suyoto dan Balat berlangsung. Tidak ada yang berani ikut campur pertarungan mereka. Sementara itu Raja Adiwangsa tengah bersenang-senang dengan membantai para iblis. Para pasukan dari Samarantu juga mulai berdatangan. Kembali ke posisi, bantuan musuh telah datang. Jangan sampai terjebak di tengah pertempuran. Perintah Jenderal Iblis Sejati, Bak, Iblis ke-877. Seperti namanya, Sword Bak adalah iblis sejenis kumbang yang memiliki banyak duri-duri tajam seperti pedang di sekujur tubuhnya. Tuan Bak, jika kita mundur, pasukan kita yang ada di sini bisa dibantai oleh mereka. Kami berdua akan tetap di sini untuk mengendalikan situasinya. Anda lebih dibutuhkan di sana. Serahkan tempat ini kepada kami, ucap Jenderal Iblis Gongmu. Benar, kami adalah mantan penjaga sarang Ratu Iblis. Hanya menahan mereka saja itu bukan apa-apa bagi kami, sahut Jenderal Iblis Bargo. Bagus. Jika kita kembali, aku akan sampaikan kepada Raja Iblis Mogu tentang ini. Yang mulia pasti senang dengan keberanian kalian. Baiklah, aku serahkan tempat ini kepada kalian, balas Bak kemudian pergi. Gongmu dan Bargo telah dihukum karena kelalaiannya yang membuat para tahanan lepas dan mengamuk. Meskipun situasinya bisa diredam, penyebab kekacauan di sarang Ratu Iblis, Suyoto telah kabur. Akibatnya, Gongmu dan Bargo dihukum dan ditempatkan di garis depan untuk berperang. Seharusnya mereka berdua dihukum mati. Tapi karena kebaikan Ratu Iblis dengan menilai kerja keras mereka selama ini, hukuman mati ditiadakan. Mengingat Gongmu dan Bargo adalah seorang jenderal iblis yang kuat, sangat disayangkan jika mereka dibunuh. Jadi lebih baik dimanfaatkan kekuatan mereka. Gongmu dan Bargo hanya jenderal iblis biasa, tapi mereka dianggap sebagai jenderal iblis sejati karena kemampuan mereka hampir setara dengan iblis sejati dengan tanda lahir 3 digit angka. iblis mana yang telah membuat Uta hampir mati? Raja Gentala menyemburkan apinya dan membakar semua para iblis. Kau sangat bersemangat, Raja Gentala. Sudah lama tidak melihat dirimu sesemangat ini. Prajurit Batara, serang! Pasukan Gentala, Batara, dan Adiwangsa langsung terjun dalam pertempuran. Semuanya bersemangat karena sudah mulai lelah merasakan masa-masa damai di alam Samarantu. Mereka bisa datang tepat di lokasi Mbah Basil karena Raja Adiwangsa memiliki ikatan jiwa dengan Mbah Basil. Dimanapun Mbah Basil berada,
Raja Adiwangsa bisa menemukannya dan sebaliknya. Meskipun sebelumnya mereka kesulitan untuk menemukan satu sama lain, semenjak mereka bertemu di alam Samarantu, mereka membuat ikatan tersebut karena mereka yakin akan saling membutuhkan di masa depan. Bah, bergabunglah dengan Raja Adiwangsa. Aku tahu kalian akan semakin kuat jika bersama. Jangan khawatirkan aku, ada Janoko dan Wukong di sini, ucap Desta. Baiklah nak, jangan memaksakan dirimu. Mbah Basil langsung merubah ke mode tempur dan pergi menuju ke arah Raja Adiwangsa. Kau kira bisa pergi begitu saja dari kami? Cegah Bargo. Langkahi dulu aku, ucap Janoko menghadang. Kalian berdua terlalu percaya diri. Apa kalian merasa bisa menahan kami? Sebelumnya itu karena kami menahan diri. Sekarang cobalah. Wukong menghentakkan senjatanya dan bersiap untuk melawan salah satu jenderal iblis yang mencoba menghalangi Mbah Basil. Terima kasih, aku serahkan tempat ini kepada kalian, ucap Mbah Basil kemudian pergi. Pergilah Raja Singa Agung. Kedatangan pasukan dari alam Samarantu telah membuat situasi pertempuran berubah. Ini bukan persoalan jumlah saja, tapi beberapa sosok kuat seperti Batara, Gentara, dan Adiwangsa sangat mempengaruhi alur pertempuran. Hal itu juga disaksikan oleh yang melayang di udara, di mana portal terbuka di langit. Bodorlah Ger, ojo krusah-krusuh, ucap seseorang yang melayang di udara yang hanya bisa didengar oleh Raja Adiwangsa dan seluruh sekutunya. Mundur untuk sementara, perintah Adiwangsa. Iya. Hadiah untuk kalian, wahai para iblis. Mbah Bagong yang katanya tidak ingin ikut campur, sendari tadi memperhatikan dari atas. Ujung jari beliau mengeluarkan bola energi spiritual yang sangat mengerikan, meskipun hanya ujung jarinya. Tekanannya sangat bisa dirasakan di seluruh wilayah spasial. Siapa itu? Tidak mungkin. Dia adalah... Bagaimana bisa beliau muncul di sini dan menunjukkan dirinya seperti ini? Suyoto terkejut. Suyoto yang memiliki karakter yang tenang meskipun dalam situasi bahaya sekalipun, saat itu tercengang melihat penampakan seorang legenda tanah Jawa, Ki Patokol Baworsari alias Mbah Bagong. Makhluk kuat mana dia? Tekanan ini, aku takut bahwa Raja Iblis Mogu sekalipun tidak akan bisa menahannya. Aku tidak pernah tahu jika pihak musuh memiliki sosok seperti dirinya. Ini akan buruk, batin Balat. Kemudian sebuah energi besar itu mulai menghantam daratan spasial. Sudah cukup. Aku hanya bisa bantu sampai di sini. Itu tadi adalah sedikit bantuan dan harapan dari alam Samarantu. Selanjutnya tergantung kemampuan dan keberuntungan kalian, Ger, ucap Mbah Bagong kemudian pergi setelah menghancurkan lebih dari setengah pasukan iblis hanya dengan ujung jarinya. Serangan tersebut juga menewaskan 5 jenderal iblis yang bersama Balat sebelumnya dan membuat seorang jenderal iblis sejati, Bak, mengalami luka parah. Pertempuran berhenti dalam sekejap. Sekutu tercengang dan musuh gemetar ketakutan. Kemampuan yang tidak masuk akal. Kekuatan sebesar itu hanya dilakukan dengan ujung jarinya saja. Tidak ada yang tahu memang kekuatan Mbah Bagong itu seperti apa. Seperti yang dikatakan olehnya sebelumnya, beliau mengatakan bahwa serangan tersebut adalah bantuan dan harapan dari alam Samarantu. Dengan kata lain,
eksistensi kehidupan yang tersembunyi di alam Samarantu telah memberikan dukungan. Lalu bagaimana Mbah Bagong bisa menjadi perantaranya? Karena Mbah Bagong satu-satunya yang diakui oleh nadi semesta dan menjadi seorang master dunia di alam Samarantu. Para sekutu semakin bersemangat dan para iblis semakin tertekan. Pertempuran kembali berlangsung dan kali ini pihak iblis mulai kewalahan. Perbatasan kota harimau lebih beruntung, tidak seperti di perbatasan kota kura-kura. Akan tetapi, meskipun kota harimau bisa memukul mundur para iblis sekalipun, tidak bisa menutup fakta bahwa kota kura-kura telah hancur. Runtuhnya kota kura-kura tidak akan merubah keadaan meskipun kota lainnya bisa bertahan. Hanya menunggu waktu saja portal kura-kura akan kembali bisa digunakan. Jika hal itu terjadi, para iblis tidak perlu lagi susah-susah menuju kota terlarang melewati kota-kota lainnya. Sementara itu di dalam gedung Ling E, hampir dari seluruh perwakilan peserta turnamen telah tiba setelah 3 hari kedatangan Tang Yin. Yuda dan Rama mewakili perusahaan yang dimiliki Tang Yin, sebut saja Tang Industri, yang bergerak dalam bidang industri teknologi. Hari itu juga mereka sudah berkumpul, akan berpindah tempat ke acara yang akan dimulai, yaitu pulau bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Sebut saja namanya Pulau Lamba, pulau kecil yang cukup jauh dari wilayah Cina. Sepertinya masih belum ada yang datang. Apa kita akan duluan ke Pulau Langba? Bagaimana menurut kalian? Ucap Fusi, direktur Ling E. Kenapa mereka harus terlambat? Apa mereka ini takut? Balas Brook, wakil geng kartel Meksiko. Kartel adalah organisasi kriminal terbesar di Meksiko yang berada di benua Amerika Utara dan salah satu organisasi dengan perdagangan narkoba terbesar. Hati-hati berbicara, Brook. Di sini bukanlah benua Amerika. Jika kau mati di sini, tidak ada yang akan disalahkan, sahut Jacob, wakil Street Gang USA. Street Gang adalah kumpulan geng motor besar yang menguasai seluruh jalanan Amerika Serikat. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, bahkan kepolisian Amerika takut. Karena Street Gang adalah kumpulan orang-orang kaya yang memiliki pengaruh besar, seperti anggota militer dan polisi juga termasuk. Street Gang dan kartel juga sudah berselisih sejak lama. Tutup mulutmu, Jacob. Aku bisa saja membunuhmu di sini. Kau kira aku butuh perhatianmu? Balas Brook sambil menggebrak meja. Hohoho, aku takut sekali. Jangan salah paham. Sangat disayangkan jika kau mati oleh orang lain, karena aku akan menghabisimu secara perlahan, ucap Jacob dengan santainya sambil menghisap cerutu. Apa kau berani melakukannya? Brengsek kau, kemarilah! Tantang Brook. Hentikan tingkah kekanak-kanakan kalian. Selesaikan masalah kalian di turnamen nanti. Adu mulut tidak akan menyelesaikan apapun, sahut Taser, perwakilan Bratva Rusia. Bratva adalah organisasi gelap terbesar di Rusia. Mereka tersamarkan, bahkan pemerintah tidak bisa mengetahuinya, karena Bratva bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan ternama yang tidak mungkin bisa disinggung oleh pemerintah. Siapa kau berani ikut campur masalah kami? Aku tidak keberatan punya musuh satu lagi, ucap Brook mengingatkan dengan ancaman. Ayolah, jangan memperkeruh suasana. Kita harus menghormati tuan rumah kita, Tuan Fusi. Beliau minta pendapat kita, bukankah kita akan bersenang-senang? Sahut Johnny, bos perdagangan gelap Prancis. Cih, dasar penjilat ulung, ucap Brook. Brook, orang ini memang bermasalah. Suatu saat mulutnya akan membunuhnya sendiri, batin Johnny. Aku setuju dengan Direktur Fusi. Hanya beberapa orang saja yang belum hadir. Pihak kami juga sudah tiba tadi pagi. Lebih baik kita berangkat terlebih dahulu, kata Kim Yun, perwakilan Triad. Kami ikut keputusanmu, Direktur Fusi,
Sahut Muka, perwakilan dari The Mungiki Afrika. Aku juga ikut. Terserah. Ikut. Next. Let's go. Sahut juga beberapa orang penting yang ada di dalam ruangan yang tidak bisa disebut satu persatu. Tang, siapa kedua orang kulit hitam itu? Tanya Yuda. Oh, mereka juga peserta sama sepertimu. Mereka akan menjadi sekutumu saat pertandingan kelompok berlangsung. Jawab Tang Yin. Mereka seperti bukan manusia. Hahaha. Tidak perlu khawatir, Rama. Mereka manusia sama seperti kalian. Milo, Jimmy, mereka dari Afrika. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka warga Amerika. Setiap ada turnamen seperti ini, mereka selalu menambahkan sesuatu dengan hal mistis. Hal ini tidak akan dianggap curang, hanya senjata api yang tidak diperbolehkan. Selain itu, tidak dipermasalahkan. Jelas Tang Yin. Afrika terkenal dengan voodoo atau ilmu santet. Jika di negara kami, apa mereka akan bermain santet di tengah pertempuran? Tanya Rama. Aku memikirkan dan memahami perkataanmu sungguh sesuatu yang konyol, Rama. Tentu saja mereka tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Mereka memiliki metode untuk melakukan ritual pemanggilan. Entah apa yang dipanggil untuk membantu, aku tidak tahu. Tapi bagi kalian berdua, tanpa harus melakukan ritual seperti itu, bukankah kalian juga bisa melakukannya? Jawab Tang Yin. Aku rasa aku mengerti sekarang. Ucap Rama. Baiklah, perhatian semuanya. Besok kita akan berangkat ke Pulau Langba. Tentu saja, di sana juga disediakan hiburan yang tidak kalah menarik daripada di sini. Untuk tidak mengurangi rasa hormatku, hari ini akses seluruh hiburan di gedung Ling E bisa kalian gunakan secara gratis. Ucap Direktur Fusi. Akhir kata Fusi disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Pusat hiburan di gedung Ling E kebanyakan adalah perjudian, tapi untuk bermain harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan biaya yang tidak sedikit. Membosankan. Carlos, Evan, ayo pergi dari sini dan cari sesuatu yang menyenangkan di luar. Ucap Brook. Siap, Bos. Carlos adalah seorang petarung jalanan. Sudah banyak yang menjadi korban kebrutalannya. Dia salah satu yang terkuat di kartel dan menjadi eksekutif di geng kartel. Sedangkan Evan adalah seorang pembunuh bayaran dengan jasa paling rendah 1 juta peso Meksiko, sekitar 900 juta rupiah kurang lebih. Dia tidak pernah gagal dalam aksinya. Meskipun Evan bukan bagian dari kartel, dia tertarik ikut turnamen karena hadiahnya dan bersedia membawa nama kartel. Lama tak berjumpa, Tang. Sapa Muka, salah satu petinggi The Mungiki Afrika. Tuan Muka, Anda masih terlihat luar biasa seperti biasa. Balas Tang Yin memeluknya. Seperti biasa, kita akan bersekutu pada babak pertama pertarungan kelompok. Ngomong-ngomong, dari mana asalnya petarungmu, Tang? Tanya Muka. Oh, mereka dari Indonesia. Jangan melihat fisik mereka, Tuan Muka. Mereka juga memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh kedua petarungmu. Tanpa ritual, kontrak, dan juga persembahan. Bisik Tang Yin. Oh, benarkah? Kalau begitu, turnamen ini pasti akan menarik. Tapi, yang aku dengar, Yakuza juga memiliki petarung yang hebat. Dan ada beberapa peserta dari negara lainnya yang memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Turnamen kali ini lebih sulit daripada yang sebelumnya. Tutur Muka. Saat pertemuan selesai, datang seorang lelaki tua bersama seorang pemuda. Wah, sudah selesai pertemuannya ternyata. Hehehe. Ucap Master Si. Kim Hyun langsung menghampiri lelaki tua tersebut. Selamat datang Master Si. Anda tidak perlu ke sini juga, tidak masalah. Salam Tuan Muda Yo. Ucap Kim Hyun sopan. Aku hanya ingin menyapa Direktur Fusi.
Hehehe. Senang bertemu dengan Anda, Master C. Anda tampak luar biasa. Hehehe. Sapa Fuzi. Direktur Fu terlalu baik. Aku dengar Ming Tian akan ikut dalam turnamen kali ini. Apa itu benar? Tanya Master Fuzi. Tang Yin langsung menoleh ke arah mereka. Ya, aku rasa itu benar. Tapi Master Ming belum tiba dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jika misalnya beliau tidak datang, maka pastikan dia datang. Master Si langsung memotong ucapan Fuzi dan mengatakannya dengan tegas. Ucapan Master Si mengandung niat membunuh yang kuat. Sebagian para petarung yang mempelajari ilmu spiritual bisa merasakan niat membunuh tersebut. Bos, siapa pria tua itu? Aku rasa dia sangat berbahaya, ucap Evan. Tidak perlu kau pikirkan. Ayo segera pergi. Balas buruk kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Evan mungkin bukanlah seorang praktisi spiritual, tapi dia mampu merasakan energi niat membunuh Master Si. Evan sangat sensitif karena memang dia tugasnya adalah sebagai seorang pembunuh bayaran. Hahaha, apa-apaan ini? Semuanya menciut hanya gertakan dari seorang tua bangka sepertinya. Hei orang tua, dari ucapanmu barusan, sepertinya kau ikut berpartisipasi di turnamen ini. Ini bukanlah panti jompo, lebih baik kau... Tanpa banyak bicara, tubuh besar Robert melayang di udara setelah Master Si menendang dagunya dengan sangat cepat hingga gigi-gigi bawahnya langsung hancur. Robert terjatuh ke lantai. Dalam sekejap, Master Si sudah berada di dekat Robert. Telapak tangan Master Si langsung diarahkan ke lehernya. Seseorang langsung menghentikan Master Si tepat waktu sebelum tangannya yang tajam seperti pedang menembus leher Robert. Tolong hentikan Tuan, ini adalah ruang rapat, ucap salah seorang samurai bernama Kazam dari Yakuza. Siapa orang itu? Beraninya menghalangi Master, tapi dia berhasil menghentikan serangan Master dengan tepat sebelum menembus leher pria itu. Dia cukup kuat, batin Yosan. Siapa kau berani menghalangiku? Lepaskan tanganmu, ucap Master Si. Maafkan aku Tuan, saya Kazam dari Jepang. Tidak bijak bertarung di tempat seperti ini. Saya tidak bermaksud... Seseorang tiba-tiba ingin menebas lengan Master Si saat dia berusaha untuk menyerang Kazam yang sedang menunduk hormat kepadanya. Untungnya Master Si dengan sigap mundur sehingga sabetan pedang seorang tersebut tidak mengenai lengannya. Jika Master Si telat menghindar, dia pasti sudah kehilangan tangannya. Master! Aku baik-baik saja, balas Master Si. Ini bukanlah di Jepang, Kazam. Tidak perlu menunduk kepala lebih rendah kepada orang sepertinya. Kau bisa kehilangan nyawamu jika kau ulangi lagi, ucap Riku, salah satu peserta turnamen dari Yakuza. Terima kasih, aku akan ingat nasihatmu Riku, balas Kazam. Lelaki tua itu sangat berbahaya. Dia tidak kenal kompromi. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Aku ceroboh dan hampir kehilangan nyawa jika Riku tidak bertindak, batin Kazam. Hehehe, lumayan. Sepertinya peserta kali ini cukup menarik. Hehehe, ucap Master Si. Hei, tua bangka sialan, beraninya kau menyerang peserta perwakilan dari Bratva. Kau ingin dihancurkan beserta dengan negaramu, ancam Taser, perwakilan Bratva. Hati-hatilah dengan bicaramu, Taser. Apa kau tidak menghormatiku? Balas Madeng, petinggi pemerintahan. Kau lihat sendiri apa yang dilakukan jagoan tua kampungmu itu. Memangnya harus seenaknya dia sendiri mentang-mentang ini negara kalian, protes Taser. Bukankah Robert yang cari masalah lebih dulu? Terang Madeng. Tapi orang tua itu sudah keterlaluan.
Apa kau akan bertanggung jawab? Kami dari organisasi Bratva tidak akan bisa kalian remehkan begitu saja, ucap Tasser. Aku setuju dengan Tuan Tasser. Kami Zakuza Jepang juga tidak terima atas tindakan memalukan tua bangka itu. Benar-benar tindakan pengecut, menyerang saat musuh lengah, sahut Hariki, perwakilan Zakuza Jepang. Hahaha, kalian ingin bermain denganku, maka majulah. Apakah aku pengecut seperti yang kau katakan? Tantang Master Si. Sial, kenapa orang tua itu malah memperkeruh suasana? Tidak bisakah dia diam? Batin Madeng. Kau benar-benar arogan, tua bangka. Aku akui kau cukup kuat untuk seorang pria tua. Aku sempat lengah karena meremehkanmu. Akan aku buat kau remuk, pria tua. Robert sangat marah dan menghampiri Master Si. Kini situasi semakin tambah memanas. Mereka yang tidak terlibat mulai mendukung masing-masing pihak yang membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Master Si adalah orang yang mudah tersinggung, pemarah, kejam dan pendendam. Cukup sulit mencegahnya jika dia sudah bertindak. Kini mereka yang tidak terlibat mulai ikut campur mendukung pihaknya masing-masing. Mereka saling memprovokasi dan menambah keruh suasana. Hanya beberapa dari mereka yang tetap netral dan tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi. Apa-apaan itu? Siapa kakek pembuat masalah itu? Ucap Yuda. Hati-hati dengan ucapanmu, Mantike. Dia bukan orang yang bisa kau provokasi. Lebih baik diam saja, balas Tang Yin. Turnamen kali ini akan sulit. Pria tua itu adalah peserta dari pihak Triad. Jimmy, Milo, kerahkan apa yang kalian punya jika berhadapan dengan pria itu. Kami mengerti Tuan Muka, balas Jimmy. Apakah Tuan Muka tahu tentang Master Si? Tanya Tang Yin. Tidak, aku hanya pernah mendengar namanya. Pria itu adalah pendekar hebat yang konon mampu menangkap peluru dari senjata revolver. Tangannya sekeras baja dan jarinya setajam pedang, tutur Muka. Aku cukup terkejut Anda tahu tentang Master Si. Karena aku dengar dia adalah orang yang tertutup, balas Tang Yin. Mungkin dia memang orang yang tertutup dan lebih suka mengasingkan dirinya saat-saat masa tuanya ini. Tapi tidak saat dia masih muda. Aku dengar Situ adalah pendekar bela diri yang pernah menantang jagoan kuat di berbagai negara. Salah satu orang yang pernah ditantang adalah Tuan Taka, seorang seniman bela diri terkenal di Afrika. Setelah berhadapan dengan Situ, Tuan Taka tidak bisa lagi menggunakan bela dirinya karena dia lumpuh dan meninggal setelah 7 hari. Jelas Muka. Tuan Muka sangat berpengetahuan. Aku masih bocah yang tidak tahu apa-apa. Di pihak Master Si masih berseteru. Tapi pada akhirnya masalah tersebut bisa diselesaikan, meskipun hanya sementara setelah Master Si menghajar Robert habis-habisan. Kita akhiri sampai di sini. Yosan, ayo pergi. Hei tua bangka, mau kemana kau? Aku masih belum tumbang, kata Robert yang sudah berlumuran darah. Yosan memancarkan niat membunuh yang sama kuatnya dengan Master Si. Dia tidak terima gurunya dihina terus-terusan. Yo, kita hentikan untuk hari ini. Kita akan bertemu dengan mereka lagi. Saat itu tiba, aku tidak akan melepaskan mereka, kata Master Si. Baik Master, balas Yosan. Master Si dan Yosan akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Direktur Fuzi, aku mewakili Triad untuk meminta maaf atas kejadian ini, ucap Kim Hyun. Anda tidak perlu begitu Tuan Kim. Yang penting masalah sudah selesai. Balas Fuzi menutupi ketakutannya. Ada kurang lebih 100 perwakilan dari berbagai negara. Bahkan dalam satu negara ada yang memiliki lebih dari satu perwakilan.
Seperti Cina sendiri, mungkin ada 10 perwakilan yang masing-masing memiliki 2 pertarung setidaknya. Pada hari berikutnya, semuanya akhirnya berangkat ke Pulau Langba, tempat yang akan menjadi pertarungan berdarah. Pemenang akan mendapatkan reputasi dan kejayaan, yang kalah akan menjadi pecundang yang bahkan akan berujung pada kematian. Di Alam Dao, di perbatasan kota harimau, Adiwangsa dan Babazil telah bergabung bersama-sama melawan pasukan iblis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal keamanan kota harimau. Jumlah pihak sekutu jauh lebih unggul daripada para iblis. Pada saat yang bersamaan, Bloody muncul dari gerbang portal perbatasan harimau. Saat dia muncul, langsung mendapatkan sambutan serangan yang bertubi-tubi. Bukan masalah bagi Bloody untuk menghindarinya. Hentikan dia, jangan biarkan lolos, ucap salah satu jenderal bawahan Liangba, Panglima Harimau. Bloody telah terkepung. Dia akan kesulitan kabur jika sambil membawa Jaka dan Rio. Ruang gerakku terbatas jika membawa kedua manusia ini. Apa perlu aku membantai pengganggu ini? Ucap Bloody. Tidak perlu, jangan lakukan itu. Itu hanya hal sia-sia, Bloody. Tinggalkan saja kedua temanku di sini. Mereka adalah para penjaga perbatasan. Setidaknya temanku cukup aman bersama mereka. Secepat kilat, Bloody langsung menghilang dan lolos dari kepungan dan meninggalkan Jaka dan Rio di sana. Siapa kedua sosok ini, Jenderal? Sepertinya mereka bukan iblis, kata prajurit harimau. Mereka berdua adalah manusia. Segera beritahu Panglima Liangba, perintah jenderal tersebut. Bloody menyelinap di antara para iblis, dan secara tak sengaja dia bertemu dengan Balat yang sengaja bertarung dengan Suyoto. Sebelumnya Narendra meminta Bloody untuk mencari keberadaan Desta dengan ciri-ciri memiliki energi spiritual api. Malah yang ditemui adalah Suyoto yang sedang bertarung dengan Balat. Gemuruh pertarungan antara mereka terdengar sangat dahsyat. Mereka sempat berhenti bertarung, tapi akhirnya mereka kembali berduel. Bukankah dia Balat? Kata Bloody seorang diri. Apa kau mengenalnya, Bloody? Balat adalah iblis yang lebih kuat dari Six Hand. Lebih baik jangan cari masalah dengannya. Aku akan cari target yang lebih mudah, kata Bloody kemudian pergi. Balat menghentikan serangan karena menyadari kehadiran Bloody. Tidak hanya itu, Balat juga memang tidak bisa meneruskan duel dengan Suyoto karena situasinya sudah tidak menguntungkan di pihak iblis. Kita hentikan pertarungan sementara. Bagaimana menurutmu? Ucap Balat. Terserah. Aku lebih suka jika kalian mundur saja sepenuhnya. Kalian sudah kalah, balas Suyoto. Aku tahu situasi saat ini tidak menguntungkan kami. Mundur memang keputusan yang tepat. Tapi apa yang dilakukan Bloody di sini? Aku masih ragu kenapa dia bisa berkhianat. Apa karena mengabaikan perintah atau ada hal lainnya? Akan aku tanyakan sendiri saja. Batin Balat menyusulnya. Setelah beberapa saat, Balat telah berhasil menyusul Bloody. Berhenti, Bloody! Cegat Balat. Bloody langsung berhenti dan bersikap waspada. Tidak perlu waspada seperti itu, Bloody. Aku tahu berita mengenai dirimu yang katanya telah berkhianat. Bisa kau jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Balat. Ya, benar. Aku telah dicap sebagai pengkhianat karena tidak mematuhi perintah Raja Iblis Mogu. Aku bersedia dihukum, tapi jika harus dijadikan sebagai sumber energi sarang Ratu Iblis, itu adalah penghinaan bagiku. Aku berhasil kabur karena aku mengancam akan meledakkan diri saat berada di sarang Raja Iblis. Aku hanya mundur dari pertempuran, tapi Raja Iblis langsung berikan hukuman seperti itu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Balas Bloody membuat skenario yang meyakinkan Balat. Sudah aku duga, ternyata hanya masalah sepele. Raja Iblis Mogu memang berlebihan. Jika hanya jenderal biasa, aku bisa tutup mata.
Tapi kau adalah salah satu iblis yang memiliki tanda lahir. Seharusnya Raja Iblis tidak gegabah dengan mengambil keputusan. Situasi di sini sepertinya juga buruk. Mungkin aku juga akan mundur. Kembalilah bersamaku. Aku akan bantu bicara kepada Raja Iblis untuk mengampunimu. Maafkan aku, Tuan Balat. Raja Iblis Mogu tadinya tidak akan memberikan hukuman seperti itu. Semua karena ucapan Monaye. Bahkan jika Tuan Balat sekalipun, Raja Iblis Mogu mungkin akan memperlakukan Anda sepertiku jika Anda mundur di pertempuran ini. Jelas Bloody semakin dalam dia membohongi Balat. Sialan, ternyata si Jalang itu. Dia hanyalah seorang iblis biasa. Selain otaknya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Beraninya dia mempengaruhi Raja Iblis Mogu. Ucap Balat marah. Bloody, bisakah aku minta tolong padamu? Katakan, apa itu Tuan Balat? Aku akan pergi ke kota iblis untuk menyampaikan situasi di sini, dan aku akan membantumu untuk lepas dari hukuman. Setelah aku pergi, aku minta kau dan Swordbok untuk memimpin pasukan. Apa kau bersedia? Kata Balat. Baiklah, akan aku lakukan Tuan Balat. Tapi bagaimana aku meyakinkan Swordbok? Tanya Bloody. Ikut aku, ayo temui Bok terlebih dahulu. Baik Tuan. Hehehe, ternyata mudah juga dikibuli iblis bodoh ini, ucap Narendra. Beberapa saat kemudian. Tuan Balat, untung saja Anda kemari. Situasi saat ini sangatlah buruk. Kita tidak mungkin bisa bertahan lama lagi. Aku tahu. Apa kau terluka serius, Bok? Tanya Balat. Sudah lebih baik Tuan Balat. Setidaknya aku masih bisa bertarung. Bagus jika begitu. Dengarkan aku, Bak. Aku akan kembali ke kota iblis untuk melaporkan situasi saat ini. Aku serahkan komando kepada kalian berdua. Aku tidak akan lama. Pinta Balat. Kau, Bloody, bagaimana bisa kau ada di sini? Oh, baik Tuan Balat. Kami akan berusaha untuk bertahan selama mungkin. Balas Bak. Aku yang meminta Bloody kemari. Jadi aku harap kalian bisa bekerja sama. Baik Tuan. Balat langsung meninggalkan lokasi dan menyerahkan posisi pimpinan kepada mereka berdua. Hehehe. Kau dengar apa yang dikatakan Tuan Balat barusan? Komando diserahkan padaku dan kau harus mematuhi perintahku. Apa kau keberatan? Ucap Swordbok yang tidak mau dipandang setara dengan Bloody. Terserah apa yang kau lakukan. Urus saja urusanmu dan jangan menggangguku. Balas Bloody kemudian pergi. Hei, mau kemana kau Bloody? Bukankah kau harus mendengarkan perintahku? Ucap Bok, tapi Bloody tidak meresponnya. Ya sudahlah, setidaknya sekarang aku adalah seorang pimpinan tertinggi. Hehehehe, katanya dengan bangga. Bloody menuju area pertempuran di mana Bargo dan Gongmu berada. Karena aktivitas spiritual api cukup terasa di sana, Janoko dan Wukong tengah bertarung dengan mereka. Desta menyingkirkan para prajurit iblis yang mengganggu. Bloody menghentikan pertarungan mereka. Hentikan sebentar pertarungan kalian. Siapa kau sialan? Kata Wukong. Oh, bukankah Anda Tuan Bloody? Kata Bargo. Bagus, sepertinya kita mendapatkan bantuan. Sahut Gongmu. Kau, namamu Desta bukan? Aku ingin bicara padamu. Bagaimana jika dengan tindakan bicaranya? Desta langsung menerjang Bloody. Hati-hati Tuan, ucap Janoko. Jangan khawatir, tetaplah di situ Janoko. Bloody sengaja menghindar dan memancingnya agar menjauh dari Bargo dan Gongmu. Sudah cukup Mas Desta. Ini aku Narendra. Dengarkan aku. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskannya. Dengar, kota kura-kura telah jatuh. Jaka dan Rio sekarang berada di dekat gerbang perbatasan. Temui mereka dan bawa pergi dari sini. Ucap Bloody. Omong kosong apa ini? Apa kau salah satu iblis yang bisa mengambil pikiran orang lain?
Balas Desta yang tentunya tidak mempercayai ucapan Bloody. Memang cukup sulit untuk meyakinkan Desta. Dia sudah mengalami banyak hal di alam jin, mulai dari karakter hingga kemampuan jin. Desta sudah tahu sebagian besarnya. Lagi pula, jika Desta tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Narendra, Desta pasti akan mengamuk, yang mungkin malah akan membahayakan Bloody. Bagaimana caranya Bloody meyakinkan Desta? Sedangkan Swordbox sendiri sedang tenggelam dalam kesenangannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa bencana akan menimpa dirinya. Narendra bingung bagaimana menjelaskan kepada Desta. Ucapan saja tidak akan membuatnya percaya meskipun fakta-fakta yang diucapkan Bloody adalah benar. Desta sudah bertemu berbagai macam makhluk yang mampu meniru pikiran manusia, berubah bentuk, meniru kemampuan dan lain sebagainya. Mas Desta, tolong dengarkan aku meskipun kau tidak bisa mempercayaiku. Setidaknya pertimbangkan apa yang aku katakan. Semuanya sudah aku jelaskan dan semua itu adalah kebenarannya. Sekarang perintahkan semua pasukan untuk mundur. Memenangkan pertempuran di sini tidak akan merubah apapun. Jelas Bloody. Desta hanya mendengarkan saja bualan Bloody dengan tatapan yang sama sekali tidak mempercayainya. Manusia ini sulit sekali percaya. Apa perlu aku rubah bentuk menjadi dirimu? Kata Bloody. Tidak. Itu tidak perlu Bloody. Malah dia nanti akan semakin tidak mempercayaimu. Yang lebih penting, kau telah menyampaikan semuanya. Terima kasih. Sekarang kau bisa menghabisi Swordbox untuk meningkatkan kemampuanmu. Balas Narendra. Itu saja yang bisa aku katakan Mas Desta. Terserah kau mau percaya atau tidak. Tapi setidaknya kau harus mempertimbangkannya. Kau sudah bertemu dengan pamanmu bukan? Jadi pergilah. Raka juga tidak bisa ditolong lagi. Jangan menambah korban lagi lebih banyak Mas Desta. Ucap Bloody kemudian pergi meninggalkan Desta. Di waktu yang bersamaan, Mbah Basil dan Adiwangsa mendekati Desta. Nah, apa kau baik-baik saja? Tanya Mbah Basil. Ya, aku baik-baik saja, Mbah. Balas Desta. Iblis tadi tidak biasa. Aku tidak bisa menebak seberapa kuat dirinya. Apa yang dia lakukan tadi, nak? Raja Adiwangsa juga melontarkan pertanyaan. Aku tahu dia kuat. Jika dia berniat melawanku, belum tentu aku bisa melawannya. Tapi iblis itu hanya ingin bicara denganku. Tapi ternyata dia hanya bicara omong kosong. Dia mengatakan, jawab Desta dan menjelaskan semua yang dikatakan oleh Bloody. Memang apa yang dikatakan olehnya kemungkinan hanya kebohongan semata. Tapi sepertinya tidak memiliki motif yang tersembunyi, mengingat dia mengatakan di saat situasi seperti sekarang ini. Tapi tidak ada salahnya jika membuktikan ucapannya, nak. Mungkin saja teman-temanmu ada di gerbang perbatasan. Ayo kita ke sana, ucap Mbah Basil. Mbah Basil, Raja Adiwangsa dan Desta pergi ke gerbang perbatasan. Situasi medan perang sudah cukup untuk ditangani oleh Raja Batara dan Gentala. Dalam perjalanannya menuju gerbang perbatasan, mereka juga bertemu dengan Suyoto yang kebetulan ingin menghampiri Desta. Hei, ingin kemana kalian? Tanya Suyoto. Paman, kami ingin ke gerbang perbatasan, jawab Desta. Oh, senang bertemu dengan Anda, Raja Singa yang Agung. Senang juga bertemu denganmu. Kau adalah pamannya cucuku, berarti kau juga salah satu keluargaku. Balas Raja Adiwangsa. Wah, suatu kehormatan bisa bertemu dengan kakek leluhur. Sudah. Nanti saja perkenalannya. Ayo segera pergi ke gerbang perbatasan, sahut Mbah Basil. Ada apa, Mbah? Ikut saja, biar Desta yang menjelaskannya di perjalanan, jawab Mbah Basil. Mereka langsung bergegas menuju ke gerbang perbatasan. Setelah sampai di sana, tidak ada seorang pun. Jenderal yang menjaga gerbang perbatasan tergeletak terluka parah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hei, apa kau masih hidup? Ucap Adiwangsa menghampiri jenderal tersebut. Kami diserang oleh iblis yang kuat.
Dia hanya seorang diri, tapi telah membantai ratusan prajuritku. Ucap jenderal penjaga. Aku mencium keberadaan kedua manusia di sini. Sepertinya iblis yang bicara padamu tidak berbohong, nak, kata Mbah Basil. Yang dimaksud adalah Bloody. 2 orang. Siapa kira-kira dia, Mbah? 2 manusia itu adalah Jaka dan Rio. Kondisi mereka cukup terluka parah. Hei, katakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di mana kedua manusia itu? Tanya Desta kepada jenderal penjaga. Oh, ya. Tadinya ada 2 orang manusia di sini. Kondisi mereka memang cukup buruk. Kedua manusia itu dibawa kemari oleh seorang iblis dengan tanda 888 di dahinya. Aku sempat melaporkan kepada Panglima Liangba, tapi setelah itu muncul seorang iblis yang kuat dan memasuki gerbang. Kami berusaha mencegahnya, tapi inilah yang terjadi kepada kami. Iblis itu juga membawa kedua manusia itu. Maafkan aku tidak bisa mencegahnya, Balas jenderal penjaga. Tidak, kau sudah berusaha dengan baik. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, jenderal. Balas Desta. Panglima Liangba tiba menaiki hewan spiritualnya, diikuti oleh para prajuritnya. Ada apa ini? Maaf, aku terlambat. Aku mengalami situasi yang merepotkan. Ucap Liangba turun dari tunggangannya. Panglima Liangba, jadi seperti ini. Jenderal penjaga menjelaskan panjang lebar. Ternyata seperti itu. Maaf, aku datang terlambat. Kau sudah berusaha, jenderal. Ini bukanlah sesuatu kegagalan yang disebabkan olehmu. Jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri, kata Liangba. Terima kasih Panglima Liangba, balas jenderal tersebut. Jadi menurutmu kita harus bagaimana, Mbah? Apa kita harus mempercayai iblis itu? Tanya Desta. Maaf menyela. Jika yang Anda maksud adalah iblis dengan tanda lahir di dahi 888, dia adalah seorang iblis sejati yang bernama Bloody. Aku mendapatkan informasi bahwa Bloody telah berkhianat. Lalu, situasi di perbatasan kota Kura-Kura telah hancur dan kota telah dikuasai oleh para iblis. Menurut pengamatanku, jika salah satu perbatasan telah jatuh, situasinya tidak akan merubah apapun meskipun perbatasan lainnya memenangkan pertempuran ini. Kota terlarang bisa terancam. Jadi, aku memutuskan untuk mundur ke kota terlarang, jelas Liangba. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh iblis yang bernama Bloody itu, nak. Jika begitu, lebih baik kita menarik pasukan dan bertahan di kota terlarang, ucap Mbah Basil. Panglima Liangba, Anda mundurlah lebih dulu bersama dengan seluruh pasukan Anda. Kami akan segera menyusul, kata Desta. Baiklah, jika begitu kami akan mundur. Kita bertemu lagi di kota terlarang. Panglima Liangba langsung menarik pasukannya. Apa yang akan kau lakukan, Desta? Kita juga akan mundur, pinta Suyoto. Iya paman, tapi aku ingin memastikan lagi dan ingin bertemu dengan iblis yang bernama Bloody itu. Temanku Jaka dan Rio dibawa oleh iblis yang kuat. Aku tidak tahu dibawa kemana mereka. Aku harus bertanya padanya, jelas Desta. Dugaanku pasti mereka dibawa ke sarang Ratu Iblis. Untuk menyelamatkan mereka, mungkin minta bantuan iblis Bloody sangat diperlukan. Ya, tidak ada salahnya bicara dengannya, ucap Suyoto. Jadi sudah diputuskan, mereka pergi untuk menemui Bloody. Sebelumnya, Balat pergi ke kota iblis sengaja melewati gerbang perbatasan karena ingin memastikan situasi di perbatasan kota Kura-Kura. Jaka dan Rio dibawa pergi sebagai oleh-oleh, setidaknya dia kembali tanpa tangan kosong. Sementara itu, Bloody meninggalkan Desta. Dia berniat ingin membunuh Swordbuck. Hei Ren,
Bagaimana aku beralasan untuk melawan Swordbuck? Tanya Bloody. Hah? Kenapa butuh alasan jika hanya ingin baku hantam? Jawab Narendra. Ini adalah situasi perang. Mana mungkin Swordbuck akan meladeni tantanganku? Oh, begitu. Begini saja. Bukankah sebelumnya Swordbuck telah mengklaim bahwa dia adalah pimpinan tertinggi menggantikan Ballad. Ballad sendiri menyuruh kalian untuk bekerja sama untuk memimpin pasukan. Dengan kata lain, Ballad berikan perintah dan menganggap kalian ini setara. Jadi dengan pengakuan Swordbuck sendiri sebagai pemimpin tertinggi, itu sama saja dia meremehkanmu, Bloody. Nah, ini bisa kau gunakan untuk menantangnya. Siapa yang paling kuat, dialah yang pantas menjadi pemimpin tertinggi, begitu. Ya, itu masuk akal, Ren. Baiklah, akan aku gunakan alasan itu, balas Bloody. Di belakang pasukan iblis, Jenderal Iblis sejati, Swordbuck dengan santainya duduk di kursi dari tumpukan batu. Dia benar-benar menikmati posisinya sebagai seorang pemimpin tertinggi para iblis. Sikapnya angkuh dan sombong, membuat para iblis lainnya tidak menyukainya. Oh, jadi ini yang kau lakukan, Swordbuck. Para jenderal dan para prajurit bertempur habis-habisan mengorbankan nyawa mereka, dan kau dengan santainya duduk di sini, ucap Bloody. Bukankah sebagai seorang pemimpin tertinggi memang ini yang harus dilakukan? Dengan melihat situasi perang di balik layar, itulah tugas seorang pemimpin tertinggi. Kenapa? Kau tidak suka? Balas Swordbuck. Lihatlah situasi sekelilingmu, Swordbuck. Kau pikir mereka suka dengan caramu seperti ini? Benarkah? Katakan, siapa yang tidak suka denganku? Maju kemari. Suasana hening. Tidak ada satupun yang menyela ucapan Swordbuck. Para tuan iblis yang ada di sana terpaksa diam meskipun tidak suka dengan tindakan Swordbuck. Mereka sadar tidak mungkin bisa melawannya, tapi Bloody maju mendekat. Swordbuck lalu merasa tertantang. Apa kau mau menantangku, Bloody? Meskipun kau tahu kau bukanlah tandinganku, kau bisa mati jika berhadapan denganku, Bloody. Kau sangat arogan, Swordbuck. Aku akan menentangmu. Apa kau pantas tidaknya kau sebagai seorang pimpinan tertinggi? Kalahkan aku. Mengalahkanmu? Kau terlalu percaya diri, Bloody. Kebetulan aku bosan. Akan aku buat kau merasakan sakitnya tubuhmu terkoyak oleh senjata berduriku ini. Swordbuck langsung melesat hilang dari pandangan Bloody. Dalam sekejap dia telah berada di belakang Bloody dan siap untuk mencabiknya. Responmu sangat lambat. Rasakan akibatnya karena menentangku, batin Swordbuck. Tiba-tiba Swordbuck mundur dengan sendirinya dan mengurungkan niatnya untuk menyerang Bloody diam-diam. Sial, apa itu? Naluriku mengatakan jika tadi aku menyerangnya, aku akan mati seketika. Sial. Apa aku takut? Hanya dengan iblis sepertinya aku takut. Sudah jelas aku memiliki tanda lahir yang lebih baik darinya. Kenapa aku harus takut? Kurang ajar, dia pasti menggunakan trik, batin Swordbuck masih tidak mempercayainya. Apa yang kau lakukan, Swordbuck? Kemarilah, lawan aku, Bloody memprovokasi. Kurang ajar, beraninya kau bilang seperti itu, Bloody. Entah trik apa yang kau gunakan, hal itu tidak akan berpengaruh lagi padaku. Karena kau ingin mati, maka akan aku kabulkan permintaanmu. Swordbuck sepertinya tidak ingin menahan diri. Dia ingin menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat. Energi iblis menyelimuti tubuhnya, dan dia bersiap untuk melancarkan serangan terkuatnya. Beberapa pedang berduri muncul di beberapa anggota tubuh Swordbuck.
Dengan kecepatan tinggi, dia mulai menyerang Bloody. Hanya dengan 2 kali sabetan Bloody, semua senjata berduri milik Swordbuck hancur berkeping-keping. Rasakan itu. Itulah balasannya karena sok menjadi pemimpin. Maaf, aku salah ucap. Celetuk salah seorang tuan iblis kemudian menutup mulutnya. Para iblis lainnya menengok ke sumber suara tersebut. Mereka saling pandang, kemudian, Ya benar, Swordbuck sangat arogan. Sosokan jadi pemimpin, padahal dia penakut. Benar, beri pelajaran dia, Tuan Bloody. para iblis mengutuk Swordbuck dengan kata-kata yang sangat pedas. Diam! Beraninya iblis rendahan seperti kalian. Swordbuck marah. Ampun. Para iblis ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa unggul dariku, Bloody. Jelas-jelas aku lebih baik darimu. Hehehe, mari kita kasih kejutan padanya, Bloody. Tanda lahir di kening Bloody berubah. Kau sebenarnya memiliki tanda lahir 868. Pantas saja kau bisa mengalahkanku. Baiklah, aku mengaku kalah, Kata Swordbuck. Beraninya menerima tantanganku, berarti harus siap mati. Bloody hanya membalikan ucapan yang sudah pernah Swordbuck katakan. Tentu saja aku bercanda, Bloody. Lagi pula kita sama-sama iblis, tidak perlu sampai ada yang Swordbuck terlalu banyak bicara. Dia sampai tidak menyadarinya bahwa kepalanya telah lepas dari tubuhnya. Para iblis malah bersorak kegirangan, terutama mereka yang telah mengatakan hal buruk kepada Swordbuck. Seandainya Swordbuck tidak mati, maka merekalah yang mati karena telah membuatnya marah. Swordbuck adalah iblis ke-877. Sebelumnya mungkin Bloody tidak bisa menandinginya karena dia adalah iblis triple 8. Tapi setelah membunuh Six Hand, kemampuannya meningkat dan tanda lahirnya berubah. Meskipun tidak terlalu banyak perubahannya, setidaknya Swordbuck tidak ada apa-apanya lagi bagi Bloody. Sudah ada 2 yang menjadi korban Bloody, dan ini hanyalah permulaan. Di masa depan mungkin para iblis akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar lagi. Para iblis masih bersorak atas kemenangan Bloody. Mereka mengira Bloody menegakkan keadilan bagi mereka karena sikap Swordbuck yang semena-mena dan seenaknya sendiri sebagai pimpinan tertinggi. Tentu saja Bloody tidak peduli akan hal itu karena niatnya hanya ingin menghabisi Swordbuck. Hei, kenapa kekuatanku tidak meningkat setelah membunuh Swordbuck? Bisik Bloody. Apa kau sudah memastikan Swordbuck benar-benar mati? Aku yakin dia sudah mati. Sudah aku pastikan itu. Jika dilihat pertarunganmu dengan Six Hand, setelah kau membunuhnya, kau hanya mendapatkan 20 poin. Padahal selisih tanda lahirmu dengannya 88 poin. Itu artinya kau hanya mendapatkan 30%-nya kurang lebih. Dan mungkin kau tidak akan bertambah kuat jika melawan iblis sejati yang lebih lemah darimu. Cobalah menyasar iblis yang lebih kuat. Kemungkinan dugaanmu benar, Ren. Lagi pula, aku melawan Swordbuck sama sekali tidak merasakan ancaman. Apa aku harus melawan Balat? Jangan berlebihan, Bloody. Balat memiliki tanda lahir yang jauh lebih tinggi darimu. Carilah lawan yang tidak terlalu tinggi dari tanda lahirmu. Lakukan secara perlahan saja, jangan serakah. Setidaknya kau bisa merubah tanda lahirku sementara. Itu bukanlah masalah, bukan, Ren? Bodoh, kau pikir melakukan itu mudah? Sudah aku bilang, bukankah itu akan menjadi kartu as di saat-saat genting? Lagi pula, seandainya aku bisa merubah tanda lahirmu ke angka 7 lagi, kau masih bukanlah tandingan Balat. Ya, aku mengerti maksudmu, Ren. Kalau begitu, ayo pergi ke medan perang lainnya, ucap Balat. Tuan Bloody, ada musuh kuat datang. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Padahal mereka hanya ada 4 orang, kata salah satu prajurit iblis. Memangnya aku peduli?
Itu bukan urusanku. batin Bloody. Temui saja mereka Bloody, aku rasa mereka mencarimu, sahut Narendra. Di mana mereka? Tunjukkan jalannya. Baik Tuan, ikuti saya Tuan. Bloody mendengarkan pendapat Narendra karena dia sudah membuktikan bahwa saran-sarannya itu berguna untuk dirinya. Ternyata memang benar, 4 orang tersebut salah satunya adalah Desta seperti yang Narendra kira. Mereka dikepung oleh ratusan iblis dan tidak ada satupun yang berani menyerangnya. Semuanya mundur, tinggalkan tempat ini, perintah Bloody. Tapi Tuan, mereka ada 4 orang dan mereka kuat-kuat, balas salah satu prajurit iblis. Serahkan mereka padaku dan mundurlah. Apa kalian semua mau mati di sini? Perintah Bloody. Baik Tuan Bloody. Aku bersyukur Tuan Bloody yang memimpin. Ya, beliau memikirkan nasib kita yang iblis rendahan ini. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Ayo, kita mundur. Sejumlah besar pasukan iblis mundur, hanya tinggal Bloody seorang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau Bloody atau Narendra? Bisa dikatakan aku adalah Bloody, tapi pikiranku adalah Narendra. Jadi benar kau yang mencuri ingatan Narendra? Lalu apa yang terjadi dengan dirinya? Desta langsung mengeluarkan api komara, bersiap untuk menyerang Bloody jika jawabannya tidak memuaskannya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya Mas Desta. Aku adalah Bloody dan aku juga Narendra. Ini adalah kemampuan Roro yang menyuntikkan jiwaku ke dalam jiwa Bloody. Aku sudah menjelaskan semuanya padamu sebelumnya Mas Desta. Aku tidak berharap kau mempertimbangkan ucapanku secepat ini, tapi aku rasa kau sedikit menghilangkan keraguanmu, balas Bloody. Memang aku sulit mempercayai iblis sepertimu, tapi kau tetap saja telah membunuh temanku. Desta tidak lagi menerima kenyataannya. Hentikan amarahmu nak. Ini adalah perang. Segala sesuatunya bisa saja terjadi. Aku rasa Bloody memiliki jalan yang lurus, meskipun aku tidak tahu ada niat tersembunyi atau tidak, cegah Mbah Basil. Jelas ada yang berbeda dengan iblis ini. Aku lebih paham tentang sifat iblis daripada semuanya di sini. Bloody ini memiliki sikap layaknya seorang manusia. Meskipun aku tidak yakin harus mempercayainya, tapi dia memandang kita bukanlah sebagai musuh, ucap Suyoto. Jaka dan Mas Rio telah dibawa oleh seorang iblis yang kuat. Sesuai yang kau katakan, mereka ada di gerbang perbatasan sebelumnya. Apa kau tahu iblis mana yang membawa Jaka dan Rio? Sebagian jenderal iblis telah mati. Swordbuck yang menjadi satu-satunya iblis kuat di sini sudah aku bereskan. Hanya tersisa Bargo dan Gongmu saja. Kemungkinan yang membawa Jaka dan Rio adalah Balat. Dia adalah pimpinan tertinggi pasukan iblis dan hanya dia yang pergi dari sini, jelas Bloody. Ya, aku berhadapan dengannya saat itu. Dia memang iblis yang sangat kuat, sahut Suyoto. Katakan padaku, bagaimana kami bisa pergi ke kota iblis terdekat? Apa kau bisa bantu kami mengantar kami ke sarang Ratu Iblis? Jaka dan Rio pasti ditempatkan di penjara di sana, bukan? Aku harus segera menolongnya, desak Desta. Tidak mungkin bagiku untuk kembali ke kota iblis. Aku telah dicap sebagai pengkhianat. Hanya dengan kalian saja itu sama saja kalian cari kematian. Ada lebih dari 20 iblis sejati yang lebih kuat dari Balat di sana. Belum lagi Raja Iblis Mogu, dan ada 2 pangeran iblis yang mungkin lebih kuat dari Raja Iblis Mogu itu sendiri, tutur Bloody. Jaka dan Rio mengalami kondisi seperti itu juga karenamu juga kan? Setidaknya kau harus bertanggung jawab untuk membawa mereka kembali, tegas Desta. Sabarlah Des, aku rasa Bloody ini sudah melakukan tanggung jawabnya. Jika tidak mungkin kedua temanmu itu ada di gerbang perbatasan. Jangan memaksa dan membuatnya sulit. Aku yakin dia telah melakukan yang terbaik.
Jika saja dari awal kau tidak buang-buang waktu dan bergegas menuju ke gerbang perbatasan, kedua temanmu mungkin bisa diamankan, sahut Suyoto. Tapi Paman, jika kita tidak segera bertindak, aku takut mereka... Desta memikirkan situasi terburuknya. Sementara ini, Jaka dan Rio akan aman. Mereka tidak akan menggunakannya sebagai sumber energi sarang Ratu Iblis secepat itu. Selama Jaka dan Rio memiliki kesadarannya, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, balas Bloody. Tetap saja kemungkinan terburuknya bisa terjadi. Aku bertanggung jawab karena aku yang membawa mereka. Tidak mungkin aku diam saja. Jangan menanggung beban itu sendirian, Mas Desta. Kami memiliki keputusan kami sendiri. Tapi jika kau bersikeras ingin ke kota iblis, setidaknya kau harus mengumpulkan 5 bakat elemen yang berbeda. Kau lebih paham soal itu daripada aku pastinya, ucap Bloody. Desta tentu saja tahu itu, tapi dia tidak ingin melibatkan rekan-rekannya. Namun dia sadar tidak bisa bertindak sendirian. Dia bingung ingin mengambil keputusan. Bloody, lalu sekarang apa tujuanmu? Apa kau akan bergabung dengan kami? Ucap Suyoto. Aku akan bertindak sendiri. Aku tidak mungkin bergabung dengan kalian. Aku tidak bisa menyulitkan kalian karena aku adalah seorang iblis. Kalian mungkin bisa menerimaku, tapi tidak dengan yang lainnya. Aku akan bertindak dengan caraku sendiri. Aku akan memburu para iblis kuat. Anggap saja aku membantu kalian di balik bayangan. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Sekarang, aku akan pergi ke perbatasan kota naga. Lebih baik kalian mundurlah dan persiapkan rencana yang matang untuk gelombang iblis berikutnya, balas Bloody, kemudian pergi meninggalkan mereka. Cara dia bicara memang bukan seperti iblis. Jiwanya memang iblis, tapi dia memiliki hati seorang manusia. Aku yakin manusia yang bersamanya itu harus berjuang seorang diri. Dia tidak menyerah meskipun sudah gagal. Dengan memanfaatkan jiwa Bloody, dia masih berjuang sekali lagi meskipun tidak diakui oleh kita. Nak, temanmu memiliki tujuan. Setidaknya kita juga harus memiliki tujuan yang sama. Jangan sia-siakan pengorbanannya hanya untuk kepentingan pribadi kita. Semua temanmu memiliki keputusan dan jalannya sendiri. Ini bukanlah tanggung jawab yang harus kau pikul sendirian atas hidup mati mereka. Hal itu tentunya tidak mereka inginkan. Jangan jadikan mereka sebagai kelemahanmu, tapi jadikan sebagai semangat juangmu, nak. Berusahalah lebih giat untuk bertarung di sisi mereka, bukan untuk mengkhawatirkannya. Percayalah pada rekan-rekanmu, karena mereka mempercayaimu, nak. Tutur Raja Adiwangsa. Suyoto memegang pundak Desta. Dia juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Raja Adiwangsa. Narendra meminta Bloody untuk menemui Desta lebih dulu karena memang dia mempercayai Desta. Narendra tahu bahwa Desta akan menyalahkan dirinya sendiri atas musibah yang menimpa teman-temannya. Narendra secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia masih belum menyerah dan ingin Desta mempercayainya. Mereka sementara mempercayai apa yang dikatakan oleh Bloody. Raja Adiwangsa menarik seluruh pasukannya dan mundur di kota Telarang. Kota Harimau terpaksa harus dikosongkan. Para penduduk kota Harimau tidak terlalu keras kepala seperti penduduk kota Kura-Kura. Meskipun dengan perjuangan meyakinkan para penduduk kota Harimau, Liangba tepat waktu mengevakuasi penduduk kota. Sementara itu di perbatasan kota naga, Tori dan Loce masih bertarung dengan sengit. Tori tidak pernah menahan diri, begitu juga dengan Loce. Akan tetapi, Loce memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki energi iblis yang melimpah, harus menelan pahit-pahit saat berhadapan dengan Tori. Sebanyak apapun energi iblis Loce, hal itu tidak sebanding dengan energi spiritual Tori yang tidak akan pernah habis. Hasilnya, Loce kalah dalam adu ketahanan. Meskipun Tori unggul, sebenarnya energi spiritual tanpa batas yang dimilikinya juga akan berdampak buruk pada jiwa Tori jika dilepaskan secara berlebihan.
Untungnya Lauce memilih untuk mundur dan mengakhiri duel 1 lawan 1. Bukan berarti pertarungan telah berakhir. Ini adalah awal dimulainya peperangan dengan skala besar yang pernah terjadi. Serbu! Perintah Lauce. Tori belum sempat untuk mundur. Kondisi jiwanya cukup tertekan karena banyaknya energi spiritual yang dia keluarkan. Dia tidak bisa bergerak sementara dan menjadi titik rawan baginya. Prajurit Kenanga, lindungi suamiku. Prajurit Merah, hadang dan hancurkan para iblis itu. Perintah Sinta. Prajurit Kenanga adalah prajurit peri dengan armor kuning yang bertugas sebagai benteng perlindungan. Sedangkan prajurit merah adalah prajurit peri dengan armor merah yang bertugas khusus untuk menggempur musuh. Semuanya adalah prajurit wanita, tetapi kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Pertempuran besar akhirnya terjadi. Lauce mungkin memimpin 9 jenderal iblis dan ribuan pasukan iblis. Akan tetapi, pihak Tori ada banyak sosok kuat seperti Gabon dan lainnya. Ditambah lagi ada sosok misterius yang muncul tanpa ada yang tahu. Sebuah portal muncul tak jauh dari wilayah spasial perbatasan Kota Naga. Ah, sial. Aku benar-benar kelelahan kali ini. Ucap Bora, salah satu makhluk yang ahli dalam prinsip ruang. Wah, kerja bagus temanku. Wah, Balas Caraka. wah, pemandangan yang luar biasa. Akhirnya aku bisa mengamuk sesuka hati. Genggong, jangan bertindak bodoh. Jangan seenaknya sendiri. Kita akan bergerak bersama. Oh, seperti biasa kau menyebalkan sekali. Sabar, Sastro Tinoyo. Oh, tempat yang sangat tidak ramah. Pantas saja Jaka mendapatkan masalah. Ucap Eyang Guntur Geni. Aku segera datang. Aku sudah tidak sabar lagi. Genggong, jangan sembarangan. Ah, sial. Tunggu aku, Noyo Genggong. Noyo Genggong segera pergi untuk terjun ke dalam pertempuran. Basabar lalu menyusulnya. Wahahaha, seperti biasa, Noyo Genggong selalu bersemangat. Hahaha. Ucap Caraka. Apakah ada yang masih mengingat mereka? Ya, mereka adalah pimpinan wilayah di gerbang neraka di bawah Raja Abimayu. Lalu, apa yang mereka lakukan tiba-tiba muncul di wilayah spasial Kota Iblis Xinjiang? Ini akan menjadi sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Bagaimana pertempuran mereka ke depannya? Nantikan kelanjutannya Kota Iblis Xinjiang season keempat, Sarang Ratu Iblis. Dan disinilah puncak peperangan yang sesungguhnya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.